对手。哎呦！命啊！你自己人都砍！之剑也是有时间限制，提醒你一下，放下你的面具。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Slay the God episode ke-8. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya tempat camp pelatihan Chie telah sampai di sana dan ia bertemu dengan teman baru bernama Bailey, dan juga di sana mereka telah memulai pelatihan camp pertama mereka. Tetapi di saat mereka mengacarai acara pembukaan camp pelatihan, banyak para anggota junior yang tidak terima kalau mereka mendapatkan pelatihan ini dan mereka ingin segera menyelesaikan pelatihan ini. Dan sang komandan menerima permintaan itu, yang dimana mereka pertama-tama disuruh untuk melakukan pertarungan duel melawan para anggota bertopeng yang merupakan pasukan elit dari Forbidden Ruin. Dan mereka pun kemarin melakukan pertarungan tersebut dengan Chie bersama dengan rombongannya melakukan pertempuran di dalam gudang persenjataan yang membuat gudang persenjataan itu meledak, serta adanya pertempuran lainnya yang dilakukan oleh Sheng di tempat dari asrama. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Sheng yang memberikan penjelasan mengenai kekuatannya, yang dimana ternyata kekuatannya dapat untuk memadatkan udara, yang dimana jika udara dipadatkan, maka jika diberikan percikan api, maka hal tersebut akan memberikan sebuah ledakan, yang setelah itu pun kita diperlihatkan adanya sebuah ledakan di sebuah asrama tempat mereka. Yang dimana serangan tersebut dilakukan oleh Sheng menyerang seorang senior yang memakai topeng sebelumnya, yang di sini pun sang senior bertopeng merasa cukup terpojokan karena serangan Sheng memiliki jangkauan yang luas dan juga serangan ledakan yang tidak bisa ditebak. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya pasukan bertopeng lainnya, yaitu seorang perempuan yang memakai topeng, yang serangan itu memberikan tekanan luar biasa kepada Sheng, membuat Sheng pun terluka. Yang tidak lama kemudian anggota bertopeng lainnya juga telah datang ke tempatnya mereka. Di sini pun mereka memuji kehebatan dari Sheng yang memiliki kemampuan yang cukup unik, yang di sini membuat mereka mengakui bahwasanya Sheng memiliki kemampuan yang merepotkan bagi mereka. Tetapi di saat itu Sheng kembali menjentikan jarinya, yang di sini pun membuat mereka waspada adanya sebuah ledakan. Tetapi jentikan jari tersebut ternyata untuk memanggil kelompoknya Sheng, yang segera setelah itu para kelompoknya Sheng pun berdatangan mengepung mereka. Yang dimana kelompok tersebut dengan segera mengaktifkan jebakan dengan adanya kekuatan tanah, membentuk sebuah dinding besar yang memiliki duri untuk menghimpit para pasukan bertopeng. Dan juga dari gedung-gedung yang besar di sana adanya para pasukan dari Sheng juga yang mempersiapkan senjata laras panjang, langsung menembakkan ke arah dari para pasukan bertopeng. Dan juga dinding itu yang mulai bergerak ke arah mereka. Dengan segera adanya seorang bertopeng yang memiliki kekuatan domain untuk melindungi mereka dari serangan tersebut. Dan di saat ini para pasukan bertopeng berada di kondisi yang terpojok, dan di sini mereka meminta bantuan kepada kapten mereka untuk segera datang menolong mereka, karena di sini juga pelindungan yang dibuat oleh si bertopeng itu juga tidak sanggup untuk menahan serangan tersebut dalam waktu yang lama. Dan kemudian pun tiba-tiba saja si kapten tersebut mengeluarkan pedangnya yang seketika membuat waktu seketika berhenti. Dan di sini Chie juga bersemangat karena akhirnya si agen dewa tersebut telah menunjukkan kekuatannya, karena Chie sendiri juga telah penasaran dengan kekuatan si orang ini. Si kapten pun tak disangka dengan hanya sekali tebasan membuat sebuah tebasan pedang yang sangat banyak di seluruh area tersebut, yang seketika membuat peluru mereka pun terpotong, dan juga membuat gedung-gedung di sana juga ikut hancur akibat tebasan dari sang kapten.
yang berada di atas gedung bersama dengan kelompoknya juga seketika terpental akibat tebasan tersebut. Dari data yang diawasi oleh para pengawas, ternyata para pasukan yang telah gugur pada tes ini cukup banyak akibat serangan dari sang kapten tersebut. Dan di saat itu pun Chie bersama dengan Molly dan juga Bailey, di sini mereka bertiga langsung bergerak untuk membantu para pasukannya Sheng. Sedangkan di tempat asrama itu adanya Chao Yuan yang tadi sangka-sangka Chao Yuan keluar dari asrama dengan kondisi yang selamat, tetapi di sini ia tidak ingin melanjutkan pertarungan, yang malah ia ingin tereliminasi. Dirinya tidak ingin melanjutkan pertarungan ini, tetapi pasukan bertopeng yang berada di hadapan Chao Yuan, ia sangat kebingungan kenapa ia malah menyerah begitu saja. Chao Yuan tetap berada di pendiriannya, ia akan tetap menyerah pada pertarungan ini. Dan setelah Chie datang ke tempat mereka, langsung pun kita diperlihatkan adanya sebuah title 5 lawan 5 yang mungkin maksudnya 1 lawan 1 di setiap orang ini cuy. Di saat Chie, Molly dan juga Bailey yang telah sampai di tempat mereka, Chie menyuruh kepada Bailey untuk menyelamatkan Chao Yuan, yang di sini Bailey menerima hal tersebut. Ia pun menggunakan harta divine-nya, yaitu sebuah tali yang mengikat ke arah Chao Yuan, yang setelah itu mengaktifkan teknik kecepatan dari harta divine-nya menarik Chao Yuan ke tempat yang aman. Sedangkan Molly berhadapan dengan dua pasukan bertopeng di saat Chao Yuan dan juga Bailey yang berusaha untuk pergi dari sana. Di sana mereka berhadapan kembali dengan satu orang pasukan bertopeng yang menghadang Bailey. Bailey pun dengan segera berbelok berpindah arah untuk menghindari pasukan bertopeng tersebut. Tetapi di sana Chao Yuan meminta kepada Bailey untuk berhenti karena dirinya yang ingin tereliminasi pada kompetisi ini. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja pasukan bertopeng itu datang dari belakang Bailey menyerang Bailey menggunakan pedangnya. Tetapi seketika serangan itu dihentikan oleh dinding pelindungan dari harta divine-nya Bailey, membuat pedang dari pasukan bertopeng itu pun hancur karena tidak sanggup untuk menghancurkan dinding pelindungannya Bailey. Yang di sini Bailey sendiri memiliki banyak sekali harta divine karena ia anak orang kaya. Yang di sini ia menggunakan sebuah serangan yang berasal dari kalung divine, sebuah serangan cakram mengarah kepada anggota divine tersebut, yang hal itu dengan segera membuat anggota divine menghindarinya dengan ia menghilang. Bailey pun tertarik untuk melanjutkan pertarungan ini dengan ia membebaskan Chao Yuan dan meminta kepada Chao Yuan untuk tidak membuat masalah. Yang setelah itu pun Bailey menggunakan kacamata tembus pandang yang dapat melihat keberadaan seseorang walaupun ia menghilang. Bahkan menggunakan kacamata tersebut, Bailey dapat melihat pergerakan dari anggota bertopeng itu yang langsung ia menyerangnya, membuat si anggota bertopeng itu sangat kaget karena si bocah ini banyak sekali harta divine-nya. Yang setelah itu pun Bailey maju menyerang si orang tersebut menggunakan dari pedang divine-nya kembali. Tetapi Chao Yuan yang berada di sana tak disangka ia sekarang tercerahkan karena ia mengingat nama dari Chie. Karena nama dari Lin Chie memiliki makna sebagai jalan malam, yang dimana hal ini juga teringat oleh Chao Yuan bahwasannya perkataan itu ada hubungannya dengan perkataan dari gurunya Chao Yuan yang mengatakan bahwasannya adanya seseorang yang nantinya akan bisa menyelamatkan Chao Yuan. Yang di sini pun seketika Chao Yuan berpikir bahwasannya orang yang dimaksud oleh gurunya sebagai penyelamatnya itu adalah Chie. Jadinya pun Chao Yuan memutuskan untuk mengikuti pertarungan ini dengan melawan si agen raja dari pemimpin bertopeng ini. Di sana Chao Yuan bertanya kepada pasukan bertopeng lainnya, di mana pemimpin kalian? Tetapi pasukan bertopeng itu menjawab bahwasanya kau tidak layak untuk menghadapinya, lebih baik kau menghadapi diriku. Di sana Chao Yuan tidak ingin berhadapan melawan si anggota bertopeng ini karena ia menganggap si anggota bertopeng ini tidak akan mampu untuk menahan kekuatannya. Mendengar hal tersebut pun membuat anggota bertopeng ini sangat marah karena telah diremehkan oleh si orang ini. Yang lalu pun ia menyerang Chao Yuan menggunakan serangannya. Sedangkan di tempat lainnya kita diperlihatkan dengan pertarungan Sheng melawan si anggota bertopeng juga. Sedangkan di tempat dari MC kita sekarang yaitu Chie, ia sekarang berhadapan dengan sang kapten bertopeng, yang di sini kapten bertopeng mengatakan bahwasanya ia sudah lama sekali ingin berhadapan melawan si orang ini alias Chie, karena Chie yang merupakan seorang agen dewa. Dan di sana juga Chie teringat dengan penjelasan dari Bailey bahwasanya si kapten dari bertopeng ini memiliki sebuah senjata divine, yaitu sebuah pedang Kronos yang dapat mengendalikan waktu, yang dengan dirinya mengaktifkan
mengaktifkan pedang itu artinya ia bisa melambatkan ataupun mempercepat waktu. Jadinya setiap kali si kapten ini menggunakan pedangnya, maka ia bisa menghentikan pergerakan waktu. Dan lalu pun terjadilah pertarungan Chie melawan si kapten bertopeng itu, yang dalam pertarungan tersebut walaupun kapten bertopeng mampu untuk menghentikan pergerakan waktu, tetapi karena kekuatan dari agen dewanya Chie yaitu Serapi, dirinya dapat melihat serangan dari si kapten dan dapat menghindarinya walaupun serangan tersebut memiliki pergerakannya sangat cepat seperti pertarungan waktu dan juga waktu. 并不足以让你连续释放被压制后的精神力。我猜。 Dan dalam pertarungan tersebut juga Chie teringat dengan penjelasan dari Belly bahwasannya pedang yang dimiliki oleh sang kapten ini sebenarnya merupakan pedang milik keluarganya Belly, yang waktu itu Belly juga sering bermain menggunakan pedang waktu ini waktu dirinya masih kecil untuk memburu nyamuk. Dan kenapa Belly ini bisa memiliki senjata divine? Karena ternyata keluarga Belly ini merupakan pemilik museum dari harta divine yang dimiliki oleh keluarga Belly, yang bisa dibilang juga yaitu kaya karena memiliki banyak senjata divine. Dan makanya juga kenapa Belly sebelumnya memiliki banyak senjata divine, karena memang keluarganya yang mengelola hal tersebut. Pertarungan antara Chie melawan si kapten pun terus berlangsung, dan di tempat lainnya kita diperlihatkan dengan Belly yang juga bertarung melawan si agen bertopeng dengan ia sekarang menggunakan harta divine lainnya, yaitu sebuah harta yang memiliki bentuk seperti nyamuk. Si anggota divine yang melihat Belly memiliki banyak sekali harta divine pun sangat kesal karena ia merasa begitu iri. Harta divine sebanyak itu digunakan oleh satu orang saja. Si anggota divine ini pun juga baru sadar bahwasannya si Belly ini berasal dari keluarga B yang sangat kaya raya. Dan ternyata di sini para anggotanya Chie telah diberikan rencana oleh Chie sebelumnya, yang dimana setiap orang diminta untuk menghadapi para anggota agen dewa satu masing satu, alias karena adanya 5 anggota dewa dan kebetulan Chie juga memiliki 5 anggota, makanya di sini mereka bisa membuat untuk pertarungan 1 lawan 1 agar di sini para pasukan bertopeng ini tidak saling bekerja sama dengan kekuatan divine mereka masing-masing, karena hal itulah yang membuat mereka kuat. Jadi jika mereka dipisahkan satu persatu, maka mereka tidak akan bisa bekerja sama, dan di sini mereka bisa berfokus untuk mengalahkan satu persatu. Yang Molly sekarang juga menghadapi agen bertopeng lainnya yang memiliki topeng yang juga senjata palu yang merupakan seorang perempuan juga. Sedangkan untuk Sheng, ia bertarung melawan agen dewa yang memiliki kekuatan domain ataupun teleportasi. 你们两个男的能不能滚远点？ Sedangkan di tempatnya Choi Yuan, ia menghadapi agen dewa yang memiliki senjata pedang, dan di sana Choi Yuan mengaktifkan kekuatan demonnya secara penuh, membuat wujud Choi Yuan pun berubah seperti demon. Yang kekuatan tersebut juga seketika membuat semua orang kaget karena kekuatan itu berasal dari harta Forbidden Ruin yang memiliki julukan sebagai Raja Hitam, salah satu kekuatan Forbidden Ruin yang terkuat dalam urutan 30 besar. Para pengawas ujian di sini pun merasa kagum dengan para anggota baru yang mereka rekrut sekarang karena mereka semua merupakan para jenius. Kemudian pun pertarungannya sengit terjadi di antara mereka, dengan di sini mereka masing-masing bertarung satu sama lain, yang di sini karena kekuatan dari para murid baru melebihi ekspektasi dari para pasukan bertopeng ini, membuat mereka pun merasa menyesal karena telah meremehkan mereka, terutama Belly dan juga si Choi Yuan, karena Belly memiliki harta forbidden yang sangat banyak, dan juga si Choi Yuan memiliki Forbidden Ruin Raja Hitam yang memiliki kekuatan begitu dahsyat. Tetapi efek sampingnya, kekuatan dari Forbidden Ruin Raja Hitamnya Choi Yuan ini ternyata tidak bisa dikendalikan oleh Choi Yuan secara utuh, yang dimana jika ia menggunakan kekuatan Forbidden Ruinnya, maka dirinya akan kehilangan kesadarannya, menyerang apapun yang berada di hadapannya, termasuk di sini Belly yang padahal merupakan kelompoknya Choi Yuan malah dihajar oleh Choi Yuan itu sendiri. Pertarungannya sengit pun semakin terjadi di antara semua kelompok tersebut, dan juga Chie melawan si kapten, yang dalam pertarungan tersebut Chie dan juga si kapten sama-sama menggunakan kekuatan dari agen dewa mereka masing-masing, yaitu Chie Serapi, sedangkan sang kapten Kronos, yang dalam peraduan mereka berdua tadi sangka Chie memiliki pergerakan yang jauh lebih cepat dari Kronos walaupun ia mengendalikan waktu, yang dimana seketika Chie menebaskan pedangnya ke arah topengnya dari si kapten, membuat topeng dari si kapten pun terpotong. 生的面具，一。
Yang sayangnya setelah itu alur cerita dari serial Donghua Stray Dekat episode ke-8 bersambung. Dan berikut sedikit preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Pada preview episode selanjutnya, kita diperlihatkan adanya seorang pelatih baru yang akan melatih di camp pelatihan ini yang berasal dari negara Korea, yang sekarang tampak ia sedang melatih Choi Yuan. Dengan Choi Yuan disuruh untuk mengambil sebuah pedang kayu, tetapi Choi Yuan menolaknya. Tetapi sang pelatih itu memaksa Choi Yuan, membuat Choi Yuan pun mengambil pedang kayu itu, dan langsung seketika Choi Yuan mengaktifkan kekuatan demonnya. Sedangkan di tempat lainnya kita diperlihatkan dengan anggota bertopeng yang memasuki tempat dari junior yang sekarang ia berada di kantin. Yang setelah itu adanya Chie yang bertemu dengan sang kapten bertopeng, memberitahu kepada Chie bahwasanya Chie memiliki kekuatan serapi, yang dimana kekuatan tersebut diincar oleh agen dewa kuno. Dan di sini sang kapten meminta kepada Chie untuk menjaga kekuatan itu baik-baik. Dan setelah itu pun kita diperlihatkan dengan metode pelatihan selanjutnya yang akan dijalankan oleh Chie bersama kelompoknya yang berada di dalam hutan. Yang di sana mereka akan diburu oleh menggunakan persenjataan dari camp militer dan juga turun bersenjata. Dan hanya itu saja preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!